Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Mbak Novi, Mbak Nonong, dan sambil menunggu yang lain, Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi ini kita lanjut ya. Tadabbur surat-surat dalam Al-Quran. Hari ini kita akan masuk di surat Al-Qadr ya. Waktu itu ke Al-Bayyinah juga udah belum kayaknya Mbak ya. Yang saya ingat tuh eh, Al-Adiyat ya. Al-Adiyat kan udah ya teacher ya. Oh iya, Al-Adiyat udah. Terus apa ya? Karena kita dari belakang sih ya. Iya. Al-Adiyat. Az-Zalzalah tuh sudah Kak. Az-Zalzalah. Mungkin kalau terus Al-Bayyinah kayaknya juga sudah yang penjelasan tentang Atainahu dan utul kitab itu Um, ya. Oke, mungkin jadi sekarang kayaknya Iqra juga sudah, Mbak. Al-Alaq itu Iqra itu sudah. Terakhir itu saya ingat pas saya di luar. Maksudnya pas saya nggak di rumah, itu kita bahas tentang apa Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk membaca itu loh. Itu mungkin sekarang ya masuk Atin atau kalau kita mau ulangi dari Al-Alaq lagi, nggak apa-apa juga. Atin ya, teacher. Apa? Ya. Mbak Novi ingat waktu itu Al-Alaq udah tentang perintah membaca. Kayaknya udah ya teacher ya. Udah Mbak. Sekarang Sekarang tinggal Atin ya. masuk Atin. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ismu surah Al-Mubarakah Atin. Jadi nama surat ini Atin, suratnya Makiyah ya. Suratnya Makiyah, jumlah ayatnya ada 8. Jadi watini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Itu kan jadi nama, kalau kita kembali ke yang buku waktu itu saya sampaikan, misalnya ditanya tentang surat yang dimulai dengan nama buah gitu kan. Ya, jadi itu watini wa zaitun. Nah, kemudian eh waktu risinin jadi itu Bukit Tursina. Wahadal baladil amin, baladil amin itu yang dimaksud adalah Makkah itu. Nah, jadi surat ini dinamakan Atin li'annallaha bada'a hadhihi surata bil qasam. Ya, nah itu bacanya itu bukan bil qismi ya, tapi bil qasam. Kan itu kalau nggak ada harokatnya kan kita bisa terjebak juga karena itu bisa dibaca qismun juga. Qismun itu artinya bagian. Tapi di sini kan maksudnya adalah karena Allah memulai dengan menggunakan wawu kosam. Watini demi buah tin. Ya kan? Maka di situ membacanya bil qasami bitini. Karena Allah memulai surat ini dengan sumpah dengan buah tin. Al-muhawwirur raisi lis-surah. Jadi apa sih pembahasan utama dari surat ini yaitu apa? Ma'adinun nas. Ma'adin itu ma'danun itu artinya apa kayak sumber kekuatan manusia gitu. Ma'adinun nas. Dan maksudnya buatin itu kan buatin. Oke. Enggak apa-apa Mbak Rin. Tadi kita nunggu juga baru mulai. Karena telat infonya. Heeh. Mungkin besok lagi itu ya kalau 8:30 terlalu kecepatan mungkin ya 9 kurang seperempat itu untuk pekan berikutnya. Nah, lalu ini jadi ma'adinun nas ini jadi pokok pembahasan dalam surat Atin ini adalah sumber kekuatan manusia. Nah, lalu apa? Lataif wa fawaid haula surah al-mubarakah.
Latoif itu kan rahasia ya atau faidah dari surat ini. Yang pertama, atinu isyarotun ilal halawati. Halawah itu artinya Mbak Nov, halawah. Manis ya. Nah, halawah itu permen loh. Bisa Ah, diartikan permen. Candy. helwah. Jadi eh, Helwah. maksudnya ya manis gitu. Teacher itu kan kalau sana helwah itu berarti tahun-tahun yang manis gitu, teacher. Ya, ya maksudnya itu tahun manis gitu. Jadi kan eh, ya happy, happy. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya sih happy ya, tapi bisa kan maksudnya ya sweet, ya tahun yang manis gitu kan ya. Biasanya orang berbahagia dengan apa namanya hari lahir. Oke. Nah, jadi itu atinu isyaratun ilal halawah. Buah tin itu menunjuk apa mengisyaratkan atau menunjukkan pada kemanisan. Wa zaitunu isyaratun ilas sofa. Sementara buah zaitun itu menunjukkan pada sofa. Sofa itu kemurnian. Jadi kalau ada orang namanya Sofi, Sofiyun itu artinya suci, bersih gitu. Lalu waturu isyaratun ilas sabat. Dan buah tur apa kok buah? Kalau tur Sina itu kan tempat ya. Isyaratun ilas sabat, menunjukkan pada kekokohan. Wal baladul aminu isyaratun ilal aman. Jadi balad negara aman itu kan menunjukkan pada keamanan. Nah, inilah apa namanya beragam perspektif ya, eh, pandangan beberapa ahli tafsir tentang apa penafsiran terhadap ayat Quran gitu, Mbak. Kalau saya pernah membaca ayat ini, membaca tafsiran atau tadabbur dari ayat ini, itu menjelaskan tentang tin, misalnya buah tin itu sebetulnya banyak ada di negara mana sih gitu. Tin dan zaitun itu ada di negara mana? Lalu Tursina itu ada di negara mana? Baladul Amin itu ada di Mekah. Itu menunjukkan apa kesinambungan kenabian gitu loh. Kalau saya pernah baca itu. Jadi ada ke apa istilahnya tuh kayak keterkaitan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kan kalau tin dan zaitun itu kan banyaknya di Palestina ya, buahnya ini. Nah, Palestina itu kan di sana kan juga banyak para nabi kan yang eh, diutus di sana gitu. Nah, kemudian kalau Tursina itu kan Gunung Tursina itu di mana? Di ada Gunung Sinai, ada Gunung Gunung Tursina di Mesir kalau nggak salah ya. Nah, kalau Wahadal Baladil Amin itu adalah di Mekah gitu. Nah, itu menunjukkan tentang kesinambungan para nabi. Kalau Teacher, kalau bikin buah ya itu, buah zaitun tuh bisa dimakan apa enggak sih? buah loh, buah zaitun itu kan kalau di saya pernah ke Turki, Mbak, itu kan dijadiin kayak salad-salad gitu loh, Mbak. Ya minyaknya gitu kan, teacher. Nggak buahnya juga. Jadi buahnya Oh. yang itu tuh juga dimakan, tapi kan karena kita nggak familiar ya, jadi nggak doyan. Oh, Kalau yang kalau yang di itu kan pizza, biasanya buah buah tin tuh zaitun sekarang suka. udah banyak ya di Indonesia ya, buah Ya tin. kalau tin ya, terutama yang tin kering gitu kan. Kalau yang zaitun belum pernah lihat sih Oh, buahnya zaitun kayak itu gitu. yang biji. Saya ke kemarin karena pas ke Turki itu loh, Mbak. Jadi Oh, apa ngelihat apa ya Allah ya gimana karena kita apa oh ini ternyata apa buah yang disebutkan di Quran gitu loh. Jadi kayak excited gitu loh ngelihatnya. iya. Ya jadi buah kecil-kecil gitu dan itu dimasak, dimakan buat salad, buat apa ya macem-macem lah. Cuman ya karena kita lidahnya nggak familiar nggak bisa makan buah itu. Mbak Rina kayaknya mau ngomong apa tadi Mbak Rina? Yang di pizza itu loh Mbak Mbak Novi kan olive itu kan yang hitam-hitam Oh, lingkaran itu loh apa? Oh oke. itu ya.
Olive itu kan Berarti zaitun. kecil-kecil itu. Oh, Iya, udah itu. diiris berarti Mbak. Udah Nanti diiris. aku Ya. tunjukin. Kalau yang utuh-utuh saya belum pernah lihat. Yang utuh itu kayak itu loh Mbak, kayak melinjo kalau aku ingetnya. Ya Kayak pernah buah lihat melinjo. gambarnya doang sih, cuma yang wujud aslinya belum pernah. Oh, nanti aku tunjukin videonya. Aku pernah itu karena aku pernah ke Turki dan di apa ya di tempat yang kalau di kotanya kayaknya enggak sih. Kalau misalnya kita di Istanbul kan kota banget ya, jadi nggak banyak pohon. Nah, karena itu waktu itu karena saya memang ke pedalaman gitu. Nah, itu banyak banget pohonnya gitu. Dan delima itu benar-benar Mbak. Jadi itu memang buah-buah yang disebutkan di Quran ya. Kalau kalau di tempat kita kan delima tuh ada, tapi kan nggak sebanyak kayak misalnya buah jambu kalau di Ya. kita gitu loh. Kalau delima Jadi itu apa, teacher? Bahasa Arabnya yang delima di itu Quran. rumman ya Mbak. Rumman yang di surat Oh, Ar-Rahman itu. Roman. Ya, dul ya Oh, kan rumman itu. Jadi itu buah-buah yang disebutkan di Quran itu kan tin, zaitun, jadi anggur, delima, terus apa lagi? Yang Ya itu pohon ada. pisang itu ada, beneran ya teacher ya? Maksudnya kayak pernah baca gitu. Ya eh, itu di- apa Mbak bunyi ayatnya itu? eh tapi bukan mauzun, maksudnya beda. ya bukan mauzun, ya. eh apa itu Mbak? Zatu Afnan apa sih itu? Gimana bunyi ininya itu? Kalau merecall eh lupa bunyi ada Afnan-Afnan yang bertandan-tandan gitu loh. Memang tidak menggunakan kata mauzun sih. Termasuk semangka itu kayaknya juga ada tapi nggak menggunakan bitihun. Ya, mungkin itu karena istilah-istilah Arab yang Quran mungkin beda dengan yang itu ya, yang dipakai sehari-hari gitu. Nah, jadi itu eh, apa? Inilah ragam penafsiran ayat Quran gitu ya. Di bukunya Pak Kures itu kalau ada yang pernah baca bukunya tuh warnanya hitam. Apa judulnya? Judulnya itu pun unik. Kalau nggak salah dia ada di mana-mana gitu loh. Dia ada di mana-mana. Nah, di situ itu uraian Pak Kurais tentang eh, apa ya artikel-artikel yang ringan-ringan sebetulnya gitu, tapi penjelasannya mendalam, termasuk penjelasan tentang surat At-Tin ini. Nah, itu dari perspektif yang lain gitu. Maksudnya Pak Kures ini beda tentang itu kesinambungan para nabi, terus kemudian lokasi, mungkin begitu ya. Jadi tin dan zaitun itu banyaknya di Palestina. Nah, itu di sana banyak para nabi. Lalu terus Sina itu di Mesir. Lalu kemudian Baladil Amin itu di apa namanya? Di Mekah gitu. Nah, kalau di sini ini tadi ternyata ada penafsiran lain bahwa tin itu menunjukkan pada sesuatu yang manis gitu kan. Kalau zaitun itu kemurnian, lalu tur itu adalah kekokohan dan baladul amin itu menunjukkan pada keamanan. Nah, mungkin ini sumber kekuatan manusia gitu kan. Jadi manusia itu kan apa kebahagiaannya itu bisa dengan mendapatkan sesuatu yang lezat, yang manis gitu kan. Sesuatu yang murni, yang tidak tercampur dengan hal-hal yang kotor gitu kan. Nah, lalu kekuatan manusia itu juga pada kekokohan dan rasa aman, misalnya gitu. Oke, berikutnya mana tadi Mbak? Sudah kejauhan. Oh, nomor 2 ya Mbak. Nomor 2, ajmalu makhluqatillahi ta'ala salah cetak, al-insan. teacher. Ya kurang lam ya itu ya. Ajmalu makhluqatillahi ta'ala al-insan. Jadi sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah manusia. Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Kemudian yang ketiga, poinnya adalah aslul fitrati al-Islam. Asal dari fitrah manusia itu adalah Islam. Maksudnya Islam itu kan ketundukan ya, kepatuhan. Kepatuhan. Faman amana wa amila salihan ya baqa ala asli fitratihi. Jadi barang siapa yang beriman ya dan beramal solih,
maka dia itu yabqa ala asli fitratihi. Dia itulah yang tetap berada dalam asli fitrahnya, dalam asal fitrahnya itu. Karena kan sebetulnya kita itu punya nurani ya, punya batin, punya hati kecil gitu. Hati kecil manusia itu ya punya apa namanya keimanan, lalu juga ada kecenderungan untuk melakukan amal baik. Itulah fitrah manusia. Cuman karena nanti kan kita akan berhadapan dengan nafsu ya, berhadapan dengan nafsu. Belum lagi nanti bisikan-bisikan setan dan lainnya itu. Tapi pada prinsipnya fitrah manusia itu menuju kepada kebaikan. Jadi beriman dan beramal soleh. Waman inharafa an hadhil fitrati wa anit tariqil ladzi wadahahu Allahu lahu saya ja'aluhu Allahu fi asfali safilina hatta tusbihal bahaima arfa'a wa aqwama minhu. Dan itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kan gitu nanti akan direndahkan, akan diturunkan pada derajat yang sangat rendah kan gitu. Maka di sini dikatakan waman inharofa, barang siapa yang menyimpang dari fitrah ini ya, wa anit tariqil ladzi wadhahahu Allahu lahu, dan dari jalan yang telah Allah jelaskan, maka apa? Saya ja'aluhu Allahu, Allah akan menjadikannya fi asfali safilin, dalam hina ya, dalam kehinaan yang sangat rendah, hatta tusbihal bahaima, sampai seperti binatang ya, arfa wa aqwamihu, sampai binatang itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Kalau manusia itu menyimpang dari apa yang telah Allah jelaskan. Ya gitu. Jadi sehingga menjadi seperti binatang. Jadi binatangnya itu arfa wa aqwam. Bisa jadi malah binatang itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh. Nah, kemudian berikutnya ayat keempat, poin keempat, ahkamul hakimina wallahu ta'ala. Jadi seadil-adilnya, sebijaksana-bijaksananya dari yang bijaksana itu adalah Allah. Fala buddha an yafiqal abdu bi rabbihi wa bitadbirihi. Maka seyukianya, la buddha itu artinya seharusnya seyukianya, ayyafiqal abdu, hamba itu yakin, teguh. Wasako yafiku itu artinya teguh. Fiqh, makanya fiqh itu kan artinya, kalau yang pernah belajar apa tuh, mustalahul hadis, Mbak Novi pernah nggak ambil mata kuliah atau mustalahul hadis itu ilmu tentang hadis. Nah, itu nanti ada ilmu. Itu ada ilmu diroyah, ilmu riwayah namanya. Kalau ilmu diroyah itu kalau kan ada istilahnya matan ya, hadis itu belajar ilmu hadis itu. Kalau matan itu isinya. Nah, nanti kan ada an-an-annya itu kan. Nah, itu namanya sanad. Nah, nanti di dalamnya itu akan dikaji juga tentang rijalul hadis. Rijalul hadis itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, gimana dia pribadi dan sosoknya. Ya, itulah apa namanya? Begitu apa istilahnya itu ya, rumitnya belajar agama ya. Jadi orang tuh sementara menganggap pokoknya kalau agama itu ya udah isinya cuma Quran, hadis, habis itu begitu.
para ulama dulu tuh coba mereka itu memformulasikan ilmu yang begitu Kalau luar biasa kan. ini Ya teacher sampai kalau harus ini apa gimana, Mbak? kalau di rumah Vicky tuh ada juga tuh teacher. Jadi kan kayak dia tuh formatnya kayak kuliah gitu kan teacher. Ya, Jadi kayak kuliah agama gitu, tapi di channel YouTube-nya dia gitu ya. ya. Itu ada usul fikih, ada apa namanya ulumul Mustalah hadis. hadis, Ya, ya ulumul hadis. ulumul Quran kayak gitu-gitu Iya, sih. Terus itu yang rijal itu tadi tuh, jadi ada ilmu yang mempelajari ini tuh sifatnya gimana orang iya. yang Heeh. meriwayatkan ini sampai kayak segitunya gitu. Heeh. Iya, iya Mbak, iya. Nah dulu itu karena saya kan juga yang nggak jurusan itu ya, mungkin yang teman-teman saya jurusan apa tafsir hadis itu, nah, dia detail belajar tentang itu. Kalau saya kan karena nggak jurusan saya, jadi cuman di MKDU aja, maksudnya itu mata kuliah umum yang harus diambil untuk yang jurusan agama ya. Ya taunya seperlunya aja, maksudnya masih dasar-dasar. Tapi yang di jurusan itu pasti dia berkutat dengan mengotak-atik, mencari sanad hadis tuh misalnya hadis ini bunyinya begini. Nah, ini siapa aja sih yang meriwayatkan kan an siapa gitu kan. Nah, itu nanti akan diketahui satu misalnya, oh ini namanya Jabir bin Abdullah, ini dia dulu pernah begini misalnya. Oh, ini yang namanya ini dia kan masih kecil banget tuh ketika dia meriwayatkan hadis. Apakah bisa diterima gitu kan? Nah, itu nanti ada satu itunya namanya fiqh. Fiqh itu terpercaya gitu. Jadi apakah dia ini benar-benar bisa dipercaya atau dia ada unsur kadzibnya, pernah sekali dua kali bohong misalnya. Nah, jadi sebegitu apa namanya detailnya ya ulama hadis itu ketika eh, membahas tentang hal itu. Nah, kadang ada orang yang menganggap bahwa belajar agama itu udah nggak usah yang rumit-rumit gitu kan. Ya padahal ya agama itu juga dibentuk oleh yang begitu-begitu gitu loh. Karena kalau misalnya ulama-ulama terdahulu tidak menghimpun ilmu, tidak mengkompilasi pengetahuan yang seperti itu ya kita mau apa misalnya kan dalam perkembangan sekarang juga gitu kan eh, misalnya kita cuman bilang bahwa kita itu pedomannya Quran hadis misalnya tuh Al-Quran dan As-Sunnah iya gitu tapi gimana mau berpedoman dengan itu misalnya ada hadis yang mengatakan begini itu kan secara teksnya begitu nah bagaimana untuk kontekstualisasinya di zaman sekarang misalnya nah itu kan perlu terus dikaji dan itulah yang semakin kita belajar tuh terus semakin kita kagum gitu loh dengan upaya dan usaha keras para ulama Muslim terdahulu untuk memformulasikan ilmu-ilmu itu. Gitu. Nah, oke, ya itu tadi. Jadi Katanya itu ya teacher. Sekarang ini belum ada lagi ulama yang kualitasnya sama kayak yang dulu gitu ya teacher. ya, iya Mbak. Apalagi Padahal sekarang, fakta-fakta yang berkembang sekarang kan semakin banyak fakta baru gitu ya. Yang itu kan betul. perlu istihad kayak gitu. Tapi ternyata ya yang dulu tuh emang cemerlang banget gitu ya teacher. Orang-orang zaman dulu dan sekarang tuh belum ada yang menandingi katanya gitu ya teacher. Ya kayaknya sekarang ya nggak tahu kalau menginternasionalnya ya. Tapi ya mungkin kalau kita secara internasional itu ya seperti Yusuf Qaradawi itulah ya. Jadi kan karyanya banyak. Terus kemudian juga dari beragam aspek. Lalu eh, beliau kan juga mengamati perkembangan-perkembangan kontemporer gitu kan. Ya mungkin memang masih belum setajam ulama dulu karena dulu mereka itu kan menyusun ya Mbak. Kalau sekarang itu Iya, kan itu kayak tinggal melanjutkan iya aja gitu betul. loh. Ya kan Dulu, kok dulu tuh sampai buat teori gitu loh. Nah, iya benar. jadi buat teori misalnya kayak itu ulumul hadis gitu kan ada namanya ilmu diroyah, riwayah, rijalul hadis, sanad, matan dan sebagainya. Nah, itu pasti mereka itu memang membuat teori gitu. Nah, kalau sekarang kan mungkin kita tinggal melanjutkan. Misalnya kayak Imam Syafi'i pun membuat teori usul fikih gitu misalnya. Ya itu kan teori gitu, konsep teori ya. Sekarang kalau kita ya paling ya tinggal cuman ngelanjutin terus tinggal di apa ya dibahas ulang atau
gitu aja. Tapi bangunan kerangka teori yang begitu kokoh itu ya itu ulama-ulama zaman terdahulu gitu. Nah, sekarang itu yang lebih menyedihkan lagi, kayaknya itu nggak tahu kalau yang ilmu sains ya, apakah ada kemudian. Kalau yang ilmu agama itu saya lihat mulai apa ya, jadi kayak malah dibuat sederhana dan ringan gitu loh Mbak. Jadi misalnya ya kuliah, awalnya 4 tahun gitu. Sekarang itu ada namanya rekognisi pembelajaran langsung atau apa gitu. Ada istilahnya RPL itu. Jadi misalnya dulu tuh kalau kuliah pendidikan Islam gitu ya, itu ditempuh 4 tahun. Sekarang itu cuma setahun aja bisa. Nah, 3 tahunnya itu apa? Eh, penyera, penyetaraan kayak apa itu misalnya sertifikat-sertifikat piagam-piagam gitu yang bisa diakui seperti mengambil SKS mata kuliah itu gitu loh. Nah, jadi kan penurunan kualitas ya kalau seperti itu orang kan jadi nggak banyak mengkaji, nggak banyak membaca karena dia kayaknya sih memang cuman untuk semata gelar gitu loh bukan nggak tahu kalau yang ilmu eksak ya tapi kalau untuk yang ilmu-ilmu keislaman sependek yang saya tahu begitu. Terus misalnya sekarang itu skripsi mahasiswa lulus tidak harus buat skripsi gitu. Misalnya cukup dengan nulis di jurnal. Ya kan ya itu berbeda kualitasnya dengan dulu kan saya buat skripsi dulu tuh 200 halaman dan itu bahas bahas usul fikih, filsafat gitu. Jadi kita tuh kayak eh, memang sih ya belum menemukan teori tentu, tetapi kita tuh mengkaji teori betul gitu loh. Oh ini ada teori usul fikih, lalu kalau di filsafat itu ada begini konsepnya gimana ya? Eh, Misalnya unsur-unsur filsafat yang terdapat dalam teori usul fikih kayak gitu loh Mbak. Ya cukup berat sih waktu itu. Dan kan belum semudah sekarang ya. Ada internet tinggal bisa copy paste. Kalau dulu harus baca buku di perpus sampai. Nah itulah jadi nggak tahu tapi kalau yang ilmu esak ya maksud saya yang kalau Mbak Novi, Mbak Rina kan orang-orang sains ya. Apakah begitu juga di kampus-kampus yang mengkaji ilmu Kalau sains? perkembangan sekarang sih nggak tahu ya, teacher kan udah lama meninggalkan dunia kampus juga. Kurang tahu juga. Nah, ya. Zamanku masih project sama lah kayak teacher gitu kan. Ada proyeknya setahun apa setengah tahun ya. Habis itu bikin laporan, habis itu sidang Oh, gitu kan. Sama masih ya. masih. Cuma kalau 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 iya, jurnal-jurnal tuh lebih ke yang malah di atas-atas lah. kalau Hmm, yang terus lihat ada sih ini publikasi sama di juga. jurnal yang segini segini, segini kan. Nah, jurnal dengan apa sih istilahnya? Jurnalnya harus yang bagus gitu, yang nggak asal-asalan, nggak asal-asalan. Nah, kayak gitulah. Sekarang kecenderungannya ini sih kayaknya teacher ke apa namanya internship kayak gitu ya. Tapi Iya kayaknya kalau keren ya. ya kalau si Iza sih masih ada tugas akhir gitu sih ada katanya ya penelitian tapi nanti internship juga gitu kayak exchange kayak gitu-gitu mungkin lebih ke aplikasinya kayak gitu ya. Oh, lebih ke Hmm, tapi mungkin tetap beda, Mbak, ya mungkin kualitas dalam negeri dan luar negeri. kurang tahu kalau di Indonesia gimana. Ya, ya. Maksud saya kalau kayak di Singapura kan memang sudah tingkat dunia ya, apa yang lagi NUS gitu kan. Mesti kan masih tetap mempertahankan kualitas gitu. Cuman kalau yang ini yang saya tahu ini, jadi ya karena saya mungkin karena agama ya subjeknya, jadi kan saya ngamati di kampus-kampus agama gitu. Jadi mulai misalnya nggak usah buat skripsi, bisa lulus gitu. Ya kan tetap beda ya skripsi dulu kita kan ratusan halaman gitu. Sekarang kalau jurnal ya cuma berapa? Kalau buat jurnal itu kalau dulu kita kan tugas ya, tugas kuliah gitu, bukan tugas akhir. Ya kalau skripsi itu kan kita kalau kuliah kan lewat-lewat aja udah kan ntar lupa lagi tapi kalau skripsi kan masih ingat sampai sekarang oke dulu tuh jadi kita memahami satu teori itu benar-benar mendalam gitu ya teacher ya. Hmm, iya Mbak, jadi itu memang apa ya? Itu hal yang apa? Maksud kita ya masterpiece-nya itu ya. Maksudnya memang kita itu membuat membuat skripsi itu biar kita benar-benar belajar dan kita memahami teori itu gitu. Nah sekarang biasa menyedihkan itu tadi. Loh, jadi kadang nanya kan ke mahasiswa-mahasiswa baru itu. Kamu kok cepet banget udah lulus ya 3 tahun setengah gitu 3 tahun. Iya Bu, soalnya nggak buat skripsi, cuman
Tulis jurnal. Nah, jurnal berapa halaman? Ya paling cuman 15-20. Malah. Tulis jurnal tuh maksudnya nanti dikumpulkan kemana gitu atau gimana, teacher? Ya itu ya diterbitkan di jurnal sih, Mbak. Jurnal. Jadi sekarang itu kan memang juga jadi poin ya buat dosen untuk pengangkatan. Dan Terus kan ada harus itu chat GPT. Ntar tulis aja. Tanya ke chat GPT, ntar keluar jawabannya. apa itu, Mbak? Itu maksudnya sumber-sumbernya mereka tinggal tanya aja sama ChatGPT itu loh yang kayak Iya, iya. Apalagi itu ya encouragement sekarang yang kata intelektual system. apa Mbak? Artificial Artificial. intelligence. Artificial intelligence lah ya itu. Maximum mereka Iya tinggal betul. ganti-ganti dikit lah. Kalau mau nggak mau disebut plagiarism kan tinggal diganti-ganti gitu. Iya, betul. Iya, iya, iya betul itu yang artificial intelligence itu malah lebih menakutkan lagi. Jadi kayak nggak ada orang mana yang ahli betul ya, mana yang kan semua istilah bisa keluar di situ. Ya itulah zaman sekarang. Kita kembali ke sini tadi. Oke, ahkamul hakimina wallahu taala fala budda an yathiqal abdu. Nah, jadi itu tadi thiqah itu artinya terpercaya atau percaya, maka hendaknya hamba itu percaya birabbihi pada Tuhannya wa bitadbirihi dan dengan segala ketentuannya. Wa yusari'u fi ta'ati awamirihi dan menyegerakan untuk taat pada perintahnya. Wastina binawahihi dan menjauhi larangannya. Fakullu syar'ihi hikmatun. Karena di setiap syariat Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada pelajaran penting di dalamnya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian sekarang yang ke-5. Syajaratuz zaituni syajaratun mubarakah. Nah, di sini dikatakan bahwa pohon zaitun itu adalah pohon yang penuh keberkahan. Fiha manafi'u katsirah. Di dalamnya ada banyak manfaat. Wa fil hadisi kullu zaitaz zaitun. Jadi kata Nabi apa namanya? Makanlah apa itu minyak zaitun kita kira itulah. Wadhanu wadhanu itu kayaknya digosok-gosok gitu loh, Mbak. Karena dihan itu bisa berarti kayak balsem gitu loh. Jadi mungkin untuk diurut gitu. Fa'innahu min syajaratin mubarakah. Karena dia itu dari pohon yang penuh keberkahan. Buat bikin sabun juga, teacher, dari minyak Itu zaitun. Mbak Novi. Aku kok jadi pengen deket Mbak Novi dan pakai sabunnya. Jadi bisa Nanti dibawa pas mudik Mbak kirim ke teacher. Iya, Iya ya, iya, kemarin iya. ke Pemalang kenapa aku nggak minta ya? Iya, belum bikin pas teacher ke rumah itu. Nanti insya Allah deh kalau mudik. Ya Mbak Novi kok rajin banget gitu ya Allah buat kan jadi lebih aman Mbak ya percaya dengan bahan-bahannya kan. Itu Mbak Novi ini ada aja kreasinya. Terus man tadabbaral ayatal mubarakah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi barang siapa yang mentadaburi ya, mantadabbaro maksudnya siapa mentadaburi ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan itu, maknanya adalah orang yang menghayati ini gitu menurut pengertian ini lam yatajarro, maka dia tidak akan menghina ya kan an yaskhor nggak mungkin mengejek ya nggak misalnya kan ada orang dengan kekurangan fisik apa gitu difabel gitu kan terus kita nggak mungkin mengejek karena kita menghayati ini bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, min insanin khalaqahullah ya karena itu semua ciptaan Allah ya kan wala an yahtaqir maka tidak akan menghina khilqah madahahallahu karena Allah saja memuji gitu. Allah saja berfirman bahwa kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Lagi mana kita kok mau menghina, mau mengejek manusia gitu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis annan nabiyya tabi'a rajulan. Disebutkan bahwa dalam suatu waktu Rasulullah itu mengikuti seseorang.
min Thaqif, dari Bani Thaqif. Bani Sakif itu yang Bani kemarin Thaqif, nah iya Mbak, yang ya, di Taif itu. Taif Ah, itu ya, ah, ya, yang di Taif itu, ya. nyambung. Hatta harwal, ya. Hatta harwal fi asarihi. Harwal itu apa ya? Jadi kayak itu loh Mbak, nututi gitu loh kalau bahasa Jawanya itu, lari kecil. Nabi itu nututi. Asarihi, asar itu kan artinya kan bekas ya. Ya maksudnya dia itu mengikuti, lari kecil mengikuti, berarti nututi kalau bahasa Jawanya. Hatta akhoda saubahu. Sampai kemudian ditarik bajunya itu sama Rasul. Pakola, kemudian berkata, Irfa izaroka, angkatlah celanamu. Fakash furrojuli anrukbataihi. Nah, kemudian lelaki tersebut mengangkat eh, kedua kakinya. Ya. Fakola ya Rasulullah, ini ahnaf. Ya Rasulullah, ahnaf itu artinya pincang. Ya Rasulullah, aku ini pincang. Batas tokku rukbati. Rukbah itu lutut ya, artinya rukbah. Eh Fakola Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, jadi tastok kurubat itu maksudnya mungkin apa ya itu tadi nggak aku nggak punya lutut gitu loh kira-kira ya. Fakola Rasulullah bersabda, kullu kholqillahi azza wa jalla hasanun. Setiap ciptaan Allah itu baik gitu. Walam yuro hadar rojul illa wa izaruhu ila ansofi sakoihi. Nah, maka kemudian lelaki tersebut apa menginikan celananya gitu, setengah betisnya. Ya mungkin waktu itu mungkin sama dia ditutup, mungkin dia malu gitu ya. Tapi terus sama Rasulullah udah nggak usah malu, itu kan ciptaan Allah itu semua baik gitu. Oke, mungkin Mbak Rina kalau mau tetap murojaah apa gimana? Ini ada. Sayang kan kalau nggak di itu. Mbak Rina sendiri nggak apa-apa. Kalau Mbak Novi pasti nanti saya besok aja Kayak gitu. gimana? Mbak Rin, mau yang apa Mbak Rin? Yang Asy'ara udah belum ya? Udah selesai belum? Kemarin udah ya? Sudah teacher yang suara itu terakhir bareng-bareng kan. Udah semua. Yang belum Berarti apa Al-A'raf. ayo? Al-A'raf itu yang paling paling hilang. Paling hilang soalnya yang paling baru. Iya. Nggak, sekarang jadi mau dimulai Al-A'raf apa gimana? Nggak nyoba aja. Tapi Ya, ya Mbak. tahu lah ya. Udah lama. Oke, silakan. Ya, ya Mbak Rin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب ya benar ya Ada. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال يا قوم Kolal malau. من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة benar. Ya, zalalatu. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين Ya. أبلغكم رسالات ربي Wa sebentar ansahulakum. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه ومن معه Waladina ma'ahu. Emang itu mirip-mirip. فأنجيناه sebentar فكذبوه وأنجيناه Fakadzabuhu fa'anjainahu.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Oke, baiklah. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا Tattaqun. أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Ya, Benar. betul. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Ya, gitu ya Hmm, tuh. betul. جبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا Hmm, apa Fa? ya, betul. Wadkuru. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم Hmm, نوح wazadakum زادكم fil khalqi basta. فاذكروا آلاء الله لعلكم تتقون Tuflihun. تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده Lina'budallaha maf'ul. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال وقال قد Hmm, قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب hmm. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل Nazzalahu. ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذي فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا Wa ma kanu mu'minin. وكانوا مؤمنين. Lama gak dimerasa Mbak Rin, jadi masih lanjut Mbak Ila tamuda akhahum. إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم. Nggak ada minnya Mbak. Adzabun alim. Nggak ada yauminnya. Mulai dari mati nih. Dari wala tamassuha. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum Adzabun alim. adzabun alim. Oh, nggak ada yauminnya ya. Nggak ada. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa, bukan bawa-bawa aku. Betul. Benar. Wa Betul. ba'akum Fil fil ard. وبوأكم في الأرض تتخذون Min suhuliha. من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا ya benar ya أن Betul. صالحا مرسل من ربه قالوا إنا
أرسل به Qalu inna, ada innanya Mbak. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون Mm-mm. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون Mm-mm. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم Wa فقال qalu, wa فع- qa, bukan فعقر fako. Mm-mm. ya saya mulai dari awal. Iya, ya dari fa'akorun. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Mm-mm. أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن sudah bukan Fatawalla, تولوا عنهم وقال fatawalla Mbak, bukan fatawallau, tapi fatawalla. karena itu nabinya ya yang itu ya. Mm-mm. Ya. Fatawalla anhum Lanya panjang, fatawalla. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وأنصح لكم Wa nasohtu lakum. oh iya. Ya. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Oke, bagus Mbak Rin, masih itu. Waluton, tinggal Lut Belum, sama Madian. belum itu kita belum sampai sana. Oh, belum ya? Udah lupa Mbak Rin, kebanyakan libur. Ya, nanti pelan-pelan ditambahlah untuk ini Mbak, untuk tambahan. Waluton ilkola likom ya tak benar ya. Insya Allah ini cuma dikit kok kalau Lut ini. Ya, nanti Mm-mm. insya Allah kita lanjutkan. Sampai sini dulu Mbak ya. Saya mau ini. Ya. Ya, Alhamdulillah sudah dapat Iya. dua-duanya, murojaah dan apa namanya tadabur. Semoga manfaat yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi teacher. Ya, Mbak, makasih wabarakatuh. Mbak. Jazakallahu Oke. khairan.